Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Sofyan, Mbak Dini, Mbak Yanti, dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembangunan jalan lingkar trans Morotai dan implikasinya terhadap jasa lingkungan. Boleh di next? Berikut merupakan outline yang akan kami bahas pada sore hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua jasa lingkungan, yang ketiga kesejahteraan masyarakat pra dan pasca pembangunan, dan yang keempat adalah kesimpulan serta rekomendasi. Boleh di next? Nah, untuk sebagai pendahuluan, mengapa kami memilih Morotai? Jadi, Kabupaten Pulau Morotai sendiri merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara. Pulau ini memiliki potensi yang dan juga jasa lingkungan yang melimpah, baik pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan juga lain-lain. Nah, dengan adanya jasa lingkungan ini, pemerintah mengetahui adanya potensi yang besar di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga menginisiasi pembangunan jalan lingkar Trans Morotai. Nah, sebagai profil umum, jadi Kabupaten Pulau Morotai ini terletak di koordinat 2 derajat 00 menit sampai 2 derajat 40 menit lingkar utara dan 128 derajat 15 menit sampai 128 derajat 40 menit bujur timur. Nah, luas dari Kabupaten Pulau Morotai ini sekitar 2.337,15 km persegi atau sebesar 4 kali daerah DKI Jakarta. Nah, Kabupaten Pulau Morotai ini memiliki garis pantai sebesar kurang lebih 311,217 km dan memiliki batas wilayah sebelah utara yaitu Samudra Pasifik, batas barat yaitu Laut Sulawesi, batas timur Laut Halmahera, dan batas selatan yaitu Selat Morotai. Dan di Kabupaten Pulau Morotai ini terdiri dari 33 pulau yang dengan 7 pulau itu berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Terbagi menjadi 6 kecamatan ditambah Pulau Rao dan juga pada tahun 2016 jumlah penduduknya sendiri sebanyak 62.412 orang. Boleh di next. Nah, sebagai pendahuluan juga, tadi pemerintah menginisiasi pembangunan jalan lingkar Trans Morotai. Dan pembangunan ini dimulai pada tahun 2016 dan rampung pada Mei 2019. Dengan total anggarannya itu sekitar 273,86 miliar rupiah. Dengan rincian pembangunan biayanya itu yang pertama pembangunan jalan ruas baru Sofi Walayuba dengan panjang 6 km dengan total anggarannya itu 32 miliar. Lalu yang kedua preservasi jalan pada ruas batas kota sepanjang 195,29 km dengan anggaran sebesar 10,43 miliar. Lalu yang ketiga, pembangunan dan penggantian 6 jembatan dengan anggaran sebesar 231,43 miliar. Dan pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional dengan salah satu tujuannya yaitu mempermudah kenyamanan dan juga meningkatkan wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Pulau Morotai. Dan di sini di tahun 2015 bahwa IPM Kabupaten Morotai sendiri berada di kisaran 59,27% atau dalam kategori rendah. Nah, oleh karena itu, tujuan dari kami menganalisis ini adalah untuk menganalisis lebih jauh terkait ketepatan tujuan pembangunan jalan lingkar Trans Morotai, sekaligus menganalisis dampak sosial dan ekonomi pembangunan terhadap jasa lingkungan di Kabupaten Pulau Morotai. Boleh di next? Berikut merupakan jasa lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai. Jasa lingkungan sendiri menurut konsep The Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005 mendefinisikan sebagai the benefit people obtain from ecosystem. Jadi segala apapun yang didapatkan oleh manusia dari alam itu merupakan jasa lingkungan. Dan jika dilihat dari bentang alam Pulau Morotai itu sendiri, Kabupaten Pulau Morotai memiliki 33 pulau. Dan salah satu pulau yang paling besar yakni Pulau Morotai memiliki gunung bernama Gunung Nakamura yang menjadi sumber debit air bagi sungai di Morotai Selatan dan juga Morotai Timur. Dan selain itu juga kabupaten ini memiliki potensi wisata sekaligus sarana budaya dan sarana spiritual bagi masyarakat. Selain itu, jasa lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai ini yakni adanya geostrategis dan juga geoekonomi. Geostrategis ini mengartikan bahwa
Lokasi Kabupaten Pulau Morotai ini berada di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Hal ini memungkinkan kabupaten ini dilalui oleh kapal-kapal besar yang berasal dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat Pulau Morotai karena didapatkan dari biaya-biaya ekspor impor dan juga biaya pajak yang didapatkan dari kapal-kapal yang melalui kabupaten ini. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki lokasi di antara Coral Triangle, yakni daerah yang memiliki kekayaan terumbu karang dan juga kelimpahan satwa lautnya. Dan hal ini tentu akan mendatangkan profit berupa kelimpahan komoditas perikanan di masyarakat Pulau Morotai. Hal ini juga didukung oleh adanya the Atlantic Meridional Ocean Circulation, yakni arus yang membawa suhu dingin dari kutub-kutub bumi menuju ke daerah Khatulistiwa, dan arus ini membawa nutrisi yang akan menghidupi seluruh kehidupan yang ada di Khatulistiwa. Dan arus ini kebetulan atau syukurnya melalui daerah Pulau Morotai, sehingga tak heran bahwa sektor kelautan merupakan sektor yang menjadi komoditas utama Kabupaten Pulau Morotai. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai jasa lingkungan terkait dengan dampak terhadap sosioekonomi di masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, di mana kalau kita tadi mendengarkan penjelasan sebelumnya, kondisi alam Pulau Morotai itu memiliki banyak perairan, jadi membuat masyarakatnya sebagian besar juga bergantung pada alam. Nah, masyarakat di sana pun mengandalkan laut sebagai sumber perekonomiannya, yakni bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, selain menjadi sektor primadona bagi masyarakat di sana, sektor perikanan ini juga dianggap sebagai pekerjaan utama para orang tua terdahulu yang perlu dipertahankan. Jadi, pekerjaan sebagai nelayan ini adalah pekerjaan yang diwariskan turun-temurun. Nah, sehingga dari gambaran tersebut masih terlihat adanya kaitan antara keadaan mata pencaharian dengan adat istiadat di daerah setempat. Nah, meskipun masyarakat di sana melaut sebagai nelayan, ini tentunya pendapatan yang dihasilkan pun dalam waktu 1 bulan tuh tidak full ya. Jadi mereka melaut mungkin hanya 15-20 hari. Namun kesejahteraan keluarga di Desa Kolorai ini salah satu desa di Kabupaten Pulau Morotai ini berada pada posisi keluarga sejahtera tahap 1, yang mana artinya keluarga tersebutlah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal. Jadi dengan mereka bergantung pada alam pun, bergantung dengan laut, mereka bisa dapat menghidupi keluarganya. Nah, selain dari sektor perikanan, ada juga sektor pertanian yang juga menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pulau Morotai. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak semua kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai ini menghasilkan hasil komoditas pertanian yang sama. Itu balik lagi bergantung dengan karakteristik masing-masing wilayahnya. Nah, di Kabupaten Pulau Morotai ini komoditas produksi terbesarnya ialah kelapa. Nah, meskipun Kabupaten Pulau Morotai ini defisit di bagian produksi pangan pokok yang seperti padi, jagung, dan lain-lain, namun dengan potensi sumber daya alam dari kelapa ini dapat memberikan pendapatan daerah hingga dapat memenuhi keperluan pangan pokok bagi masyarakatnya. Oke, boleh di next. Nah, tidak hanya dari sektor perikanan dan pertanian, daya dukung lingkungan yang ada di Pulau Morotai ini juga turut andil dalam bidang pariwisata, di mana keindahan pantai dan bawah laut di Kabupaten Pulau Morotai ini menjadi nilai tambah bagi wisatawan untuk berwisata ke daerah Kabupaten Pulau Morotai. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Kabupaten Pulau Morotai sangat banyak memiliki destinasi wisata. Ada 77 lokasi wisata yang tersebar di Morotai Selatan, Timur, Selatan Barat, Morotai Utara, Morotai Jaya, dan di Pulau Rao. Dan 3 yang kami tampilkan di layar ini merupakan salah satu merupakan destinasi wisata seperti Pulau Dodola, Pulau Kolorai, dan Tanjung Purago. Nah, maka tak heran juga bahwa
kabupaten ini masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategi pariwisata nasional. Nah, pada tahun 2015 menurut data dari BPS, wisatawan yang datang ini hanya 3.733 dan di tahun 2016 bertambah menjadi 5.792. Jadi kurang lebih dalam setahunan ada peningkatan 2.000 wisatawan. Nah, melihat hal ini, Ketua Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai ini optimis untuk merealisasikan master plan kawasan pariwisata Morotai tahun 2025. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya terkait kesejahteraan masyarakat pra pembangunan Jalan Trans Morotai. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jasa lingkungan yang ada di Kabupaten Morotai termasuk pertanian dan juga perikanan. Dan untuk pertanian sendiri didominasi oleh tanaman perkebunan dan juga makanan bahan pokok seperti kelapa, cengkeh dan juga pala. Lalu untuk perikanan tangkap yang menangkap langsung di laut di sini memiliki komoditas unggulan berupa tuna, cakalang dan tongkol. Lalu di perikanan budidaya di sini masyarakat Kabupaten Pulau Morotai kebanyakan memproduksi rumput laut dan juga kerapu. Dan bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bahwa potensi ikan di wilayah pengelolaan perikanan di 715, 716 dan 717 di Kabupaten Pulau Morotai itu sebanyak 1.714.158 ton. Dan juga di sini bahwa 5% potensi dari setiap WPP-nya itu sekitar 85.707,9 ton per tahunnya. Dan juga MSY dari potensi WPP-nya itu sebesar 80%, yaitu 68,566 ton. Dan juga untuk produksi existing, bahwa di Kabupaten Pulau Morotai sendiri yang baru dimanfaatkan itu hanya sekitar 9,15%, yaitu 6.272. Dan yang belum termanfaatkan itu masih sekitar 90,85%, yaitu sebesar 62.294,32 ton per tahunnya. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komoditas unggulannya yaitu terdiri dari tuna, cakalang, dan juga tongkol. Boleh di next. Selanjutnya untuk terkait para jumlah angkatan kerja sebelum pembangunan, yaitu di tahun 2015 berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah pekerja itu sekitar jumlah angkatan kerja untuk pekerja yaitu sekitar 19.785 jiwa dan jumlah penganggurannya yaitu 2.191 jiwa. Dan dari jumlah angkatan kerja tersebut yang tidak bersekolah atau hanya tamatan SD itu sekitar 12.000 jiwa dan yang tamat SMA sekitar 4.828 jiwa. Lalu untuk dalam aspek kesehatannya sendiri, berdasarkan data BPS tahun 2015, bahwa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai terdapat yaitu 2 rumah sakit, 6 puskesmas, 95 posyandu, dan 1 klinik atau balai kesehatan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari jasa lingkungan terhadap kegiatan sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai itu sudah terbilang tinggi. Namun, dikaji lagi dari posisi Kabupaten Pulau Morotai yang berada di pulau terluar Indonesia, sehingga pembangunan ini memang diperlukan untuk masyarakat. Boleh di next. Lalu untuk dari segi pendidikan, di tahun ajaran 2015 atau 2016 sebelum pembangunan, di sini jumlah siswa SD itu sekitar 9.286 murid, lalu jumlah siswa SMP sekitar 2.856 murid, dan jumlah siswa SMA sekitar 1.978 murid. Dan di sini diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan itu akan mempermudah akses masyarakat terhadap tempat pendidikan, tempat beribadah, dan juga kantor pemerintahan. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang, pembangunan Jalan Trans Lingkar Morotai ini mungkin saja akan meningkatkan jumlah siswa SD, SMP, ataupun SMA. Boleh di next. Berikut menekan keadaan pasca pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai. Jalan ini diketahui telah rampung dibangun pada bulan Mei tahun 2019 dan resmi beroperasi pada bulan Juli 2019. Dan hingga Juni 2019 tercatat bahwa jumlah wisatawan yang berwisata ke Pulau Morotai naik sebesar 93%. Dan hal ini direspon oleh masyarakat lokal dengan membangun fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata, dan salah satunya adalah membangun hotel. Dan kami dapati terdapat 21 hotel yang baru dibangun pasca pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai, dan ini ditengarai dimaksudkan untuk menampung para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Morotai. Dan selain itu juga terdapat pembangunan kawasan ekonomi khusus di Pulau Morotai. Letak
kawasan ekonomi khusus ini berada di Morotai Selatan. Dan kawasan ini dapat memberikan investasi sebesar 30,44 triliun dan juga dapat berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi 30.000 tenaga kerja. Dan terbukti bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun 2015 yang seperti sudah sebelumnya disampaikan dan di tahun 2021. Dan angka ini cukup signifikan, yakni dari 21.000 menuju ke 33.000. Dan di sini terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan ini sudah meningkat. Dan jarak antara total angkatan kerja yang dihasilkan pun juga sudah menipis ya. Dan di sini membuktikan bahwa adanya pembangunan jalan lingkar Trans Morotai dan didukung dengan adanya kawasan ekonomi khusus Morotai, ini berimplikasi membuka lapangan pekerjaan dan terbukti masyarakat Morotai ini mendapatkan pekerjaan dari adanya pembangunan kedua proyek tersebut. Dan selain itu juga terdapat peningkatan dari akses pendidikan dan juga kesehatan. Dilihat dari jumlah murid dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang meningkat dari tahun 2015 dan data tahun 2021. Boleh lanjut? Oke, mungkin boleh dilanjut oleh Balkis mengenai indeks pembangunan manusia. Baik, selanjutnya untuk indeks pembangunan manusianya sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara bahwa IPM di Kabupaten Pulau Morotai di tahun 2020 berada di angka 62,50% atau dalam kategori sedang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa angka ini meningkat sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya. Dan juga artinya bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Pulau Morotai terus mengalami kemajuan dari adanya pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ini. Dan juga diketahui bahwa pada tahun 2015 IPM Kabupaten Morotai berada di angka 59,27%, yang artinya berada di kategori rendah, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang sebelumnya di Kabupaten Pulau Morotai memiliki indeks pembangunan manusia dengan kategori rendah, saat ini sudah berada dalam kategori sedang. Boleh di next. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ini dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ini berupa terbangunnya potensi wisata bahari yang ada di Pulau Morotai, kemudian meningkatnya pendapatan anggaran daerah secara makro dan juga sektor perekonomiannya. Selain itu juga terdapat penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 serta meningkatnya akses pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan produktivitas masyarakat di bidang bisnis. Untuk dampak negatif yang bisa muncul akibat pembangunan ini adalah adanya akulturasi budaya akibat banyaknya wisatawan yang hadir di masyarakat Pulau Morotai. Selain itu juga adanya ancaman di sektor wisata bahari karena adanya perubahan iklim, dan selain itu juga banyaknya pembangunan yang baru dibangun pasca pembangunan jalan lingkar Trans Morotai dapat memicu adanya kerusakan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jalan lingkar Trans Morotai ini itu bisa memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan dampak negatif terhadap Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri, di mana dampak positif yang diberikan ini bisa seperti kemudahan akses jalan, penurunan angka kemiskinan, pengembangan bisnis, peningkatan jumlah wisatawan, dan lain sebagainya. Dan hal itu pun sejalan dengan tujuan dari pembangunan proyek strategi nasional yang digencarkan oleh pemerintah. Namun, kabupaten ini juga memiliki ancaman berupa dampak negatif yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan tidak berkelanjutan dapat berujung pada penurunan jumlah wisatawan. Jadi, hal ini bisa sewaktu-waktu mengembalikan kondisi Kabupaten Pulau Morotai seperti sebelum adanya pembangunan kedua proyek ini jika tidak dibarengi dengan pembaharuan lingkungan. Oke, boleh di next.
Oleh karena itu, kami juga memberikan rekomendasi, baik kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Jadi yang pertama, ini kami tujukan kepada pemerintah, bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ini harus membuat regulasi yang tegas terkait tata cara pembangunan fasilitas guna mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan. Jadi, diharapkan jangan sampai ada, mmm, tangan-tangan kotor ataupun sogok-menyogok, baik itu dari pemerintah maupun dari investor, dan jangan mengesampingkan, adanya AMDAL karena itu berdampak sekali dengan lingkungan. Lalu yang kedua, melakukan pengawasan ketat terkait dinamika pembangunan yang terjadi pasca pembangunan Jalan Lingkar Transmorotai, meskipun pembangunannya sudah selesai, namun perlu adanya terus pengawasan yang ketat. Lalu yang ketiga, kami juga merekomendasikan untuk menggencarkan penanaman mangrove sebagai benteng perubahan iklim di kawasan kepulauan. Karena, lingkungan, Pulau Morotai telah memberikan jasanya yang amat banyak baik dalam bidang perekonomian dan sosial, maka sepatutnya kita memberikan jasa kita untuk lingkungan kembali, karena alam telah memberikan banyak sekali kepada kita dan sudah sepatutnya kita memberikan kembali yang sudah alam berikan kepada kita, dengan menanam mangrove sebagai benteng perubahan iklim di kawasan kepulauan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun, paper kami, dan terima kasih, atas, perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.